Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irma Nugraha. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem politik Indonesia yang pernah dianut di Indonesia. Jadi ada beberapa macam sistem. Di antara itu adalah satu, sistem kerajaan. Sistem pemerintahan masih dalam batas lingkup kerajaan, dikenal sebagai prakolonial. Sistem ini dijalankan sebelum adanya bangsa-bangsa asing yang menjajah di Indonesia. Mayoritas kerajaannya juga beragam, mulai dari Hindu, Buddha, hingga Islam. Dalam sistem kerajaan ini menggunakan strategi kepemimpinan vertikal, langsung dari atasan ke bawahan. Yang kedua ada sistem masa kolonial. Di sistem masa kolonial ini dimulai sejak bangsa asing masuk ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, untuk memberikan banyak perubahan yang termasuk dalam aspek politik. Tujuan bangsa asing datang ke Indonesia itu bukan hanya untuk berdagang, melainkan untuk menduduki bangsa Indonesia, seperti melakukan penjajahan yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kapabilitas kepemimpinan mulai diganti oleh bangsa asing, tak lagi menjalankan sistem vertikal, dan mulai banyak yang belajar mengenai gaya kepemimpinan yang mengadopsi luar. Yang ketiga itu ada sistem demokrasi liberal. Dikenal sebagai politik demokrasi bebas, para aparat negara mulai loyal kepada bawahannya, memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Yang keempat ada sistem masa demokrasi terpimpin. Di dalam sistem ini, masa ini banyak batasan-batasan yang dibuat di antara tahun 1959 sampai 1965. Semua hal dikuasai oleh militer di masa sistem demokrasi terpimpin. Keterlibatannya sangat kuat, bahkan sulit untuk ditembus. Yang kelima ada sistem masa demokrasi Pancasila. Di dalam sistem ini mulai terjadi banyak perubahan berbagai aspek, mulai diperlihatkan oleh negara. Dari yang dulunya terpimpin dan dibatasi longgar oleh pembatasannya, sekarang menjadi lebih bebas dan tidak ada pembatasan-pembatasan lagi. Dari berbagai aspek lebih baik dari demokrasi terpimpin. Menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila. Sistem ini juga merujuk pada prosedur, prinsip, dan kelembagaan dinilai secara demokratis. Sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan demokratis. Adapun prinsip-prinsip dalam sistem demokrasi Pancasila itu adalah satu, kekuasaan eksekutif, dua, kekuasaan legislatif, yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Negara yang berdasarkan hukum, jaminan kebebasan individu dengan batasan-batasan tertentu. Alasan kenapa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila itu dapat dijelaskan seperti untuk memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus yang memungkinkan terjadinya satu, perbedaan pendapat, dua, persaingan, tiga, pertentangan antara individu dengan individu lain, yang keempat, pertentangan individu dengan pemerintah, dan yang kelima itu adalah pertentangan antara individu dengan kelompok. Adapun hak warga negara Indonesia di bidang politik tersebut adalah satu, hak untuk dipilih menjadi eksekutif dan anggota legislatif, itu waktunya bebas. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak politiknya tersendiri, mulai dari golongan bawah hingga golongan atas. Yang kedua adalah hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Itu maksudnya adalah kita tuh diberikan kebebasan untuk memilih siapapun yang akan menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Yang ketiga itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Di masa sekarang kita sangat sulit untuk menyampaikan pendapat, kita tidak sebebas dulu karena sudah berlaku undang-undang IT. Yang keempat itu adalah hak untuk berorganisasi. Jadi setiap penduduk Indonesia itu diberikan hak untuk berorganisasi. Jadi kayak diberikan kebebasan gitu untuk memilih organisasi apa yang ingin diikutikannya, dan tidak ada larangan dari pihak manapun, termasuk dari negara. Yang kelima tuh hak untuk tidak memilih. Maksudnya adalah ketika ada pemilihan calon pemimpin seperti pemilu tersebut, itu diberlakukan kepada para penduduk Indonesia untuk tidak melakukan hak pilih, tidak memberikan hak pilihnya. Dan yang keenam itu adalah hak untuk mendirikan partai politik. Yang dimaksud di sini adalah itu setiap warga negara itu berhak untuk mendirikan partai politik yang baru dan tidak harus mesti ikut ke partai politik yang lama. Adapun kewajiban warga negara Indonesia di dalam bidang politiknya itu adalah satu, ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi jika ada pemilihan umum. Itu bisa itu pemilihan umum tingkat kepala desa, tingkat bupati, gubernur, bahkan tingkat presiden. Apa anjing? Itu bersih tuh lele. Jadi kita harus ikut memberikan suara kita. Dan yang kedua adalah kita ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Maksudnya di sini adalah kita dapat memberikan kritik dan saran kita kepada sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah, dan ikut membantu roda pemerintahan itu berarti kita harus ikut memberikan. Yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Di sini maksudnya adalah kita ikut berpartisipasi setiap ada kegiatan politik yang terjadi di lingkungan kita. Yang keempat, berkewajiban mengikuti politik praktis.
Yang kelima, berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melanggar. Di sini maksudnya jika kita ikut bergabung ke dalam partai politik atau dalam organisasi, kita wajib mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan, termasuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Dan apabila kita melanggar suatu peraturan tersebut, maka kita siap-siap menerima sanksinya. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Dan apabila ada saran dari kalian, bisa ditambahkan di kolom komentar ini. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.